Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovianto Budiman dengan NIM 2020110063 dari kelas B3 HKI, mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Saya akan sedikit menjelaskan materi saya yang berjudul pengertian dan posisi politik hukum dalam ilmu hukum. Yang pertama, pengertian politik, pengertian hukum, dan pengertian politik hukum. Pengertian hukum menurut Septijo Raharjo menjelaskan hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Yang kedua, politik. Politik dalam bahasa Inggris adalah politis adalah sesuatu rangkaian asas atau prinsip keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Profesor Miriam Budi Raharjo berpendapat bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan. Yang ketiga, pengertian politik hukum. Menurut Mutshar Kusumadja, politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Yang kedua, posisi politik hukum dalam ilmu hukum. Nah, istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau yang bisa kita sebut Undang-Undang Dasar. Adapun 3 kedudukan dari konstitusi suatu negara, yaitu yang pertama dilihat dari posisi kedudukan sebagai hukum dasar atau basic law, mengandung norma-norma dasar yang mengarahkan bagaimana pemerintah mendapat kewenangan mengorganisasikan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam kedudukan sebagai basic law, konstitusi dapat dijadikan instrumen yang efektif mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, dilihat dari segi hierarki. Peraturan perundang-undangan, konstitusi sebagai hukum tertinggi kedudukannya kuat. Artinya, produk hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dan kalau bertentangan harus dibatalkan. Yang ketiga, konstitusi sebagai dokumen hukum dan politik menempati kedudukannya istimewa. Selain substansi materi, muatannya membuat norma hukum dasar juga berisi piagam kelahiran suatu negara baru, inspirasi merealisasikan cita-cita negara dan cita-cita hukum. Karena itu, konstitusi juga mengendalikan norma-norma lainnya. Demikianlah presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.